Dari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan doa bersama dipimpin oleh Mbak Fitria. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Ada yang tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Ya. Nyanyinya bersama-sama. Boleh berdiri semuanya? Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Silakan kembali. Apakah kalian sudah semangat untuk memulai pembelajaran kali ini? Semangat dong. Oke, untuk menambah semangat pada hari ini kita akan melihat video motivasi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Bu. Video ini yaitu berjudul Starlight. Dan di sini ada anak kecil yang sedang bermain.
Indonesia juga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi pun ini bisa terlihat ya. Nah selanjutnya ada informasi umum pada peta. Siapa yang membacakan? Saya Bu. Ya, judul peta. Judul peta itu untuk menginformasikan jenis peta. Mana judul peta itu yang mana? Atas sendiri terbuka. Ya, betul sekali. Kemudian ada arah mata angin, yaitu sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Yang mana mata angin? Jadi, mana? Itu Bu, atas kanan itu Bu. Yes, itu ya. Kemudian ada skala, simbol, posisi simpan dan tentang warna. Tentang warna ini ada biru, hijau, dan kuning kecoklatan. Ini menunjukkan tingginya suatu daratan ya. Selanjutnya kondisi letak geografis di Indonesia. Mbak Amanda silahkan baca. Kondisi letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Pulau Indonesia diatur oleh benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada posisi silang dari bumi yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Ya, bisa dilihat pada peta yang sudah ibu sediakan. Di sini ada Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan benua Samudra yaitu Samudra dan Pasifik ya. Dan di sini ibu punya suatu peta Indonesia yang sudah diberi nomor-nomor 1 sampai 4. Nah, siapa yang mau menyebutkan nomor 1 itu apa? Gampang kasih aja. Nomor 1 itu informasi umum tentang apa? Aman angin Bu. Ya, gampang banget. Terima kasih ya Bu. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Oke, ya. Angkat tangan dulu ya. Ya, karena sudah disebutkan oleh teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga yaitu apa? Skala bola. Kemudian yang keempat adalah gampang ini. Ya. Harus sesuai Ya. Ya. Legenda, skala, dan dimensikan. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan Jakarta yang menjadi ibu kota negara sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara.
Beberapa bandara terbesar yang ada di Indonesia antara lain adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, serta Bandara Internasional Juanda yang berada di Surabaya. Sampai saat ini masih terdapat beberapa argumen mengenai berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazetteer Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau. Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Oke, dari sini sudah membuat kita bingung ya. Lalu siapa yang salah dan siapa yang benar? Ya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita harus bisa merapikan hal ini karena kan data itu menyangkut identitas negara Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia memiliki data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mempengaruhi kedaulatan di mata internasional. Sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dibanding yang ada saat ini. Potensi kelautan Indonesia memang masih sangat sedikit yang tergarap. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Kita harapkan melalui penelitian ekspedisi kapal bisa membantu untuk memetakan kondisi terkini kemaritiman Indonesia. Dari sekian banyak pulau tersebut, sekitar 8.800 pulau telah memiliki nama dan ada lebih dari 900 pulau yang telah dihuni secara permanen. Meskipun Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pulau terbanyak, tapi ternyata Finlandia dan Kanada juga memiliki lebih banyak pulau loh. Hanya saja pulau-pulau yang ada di negara tersebut tidak sebesar pulau di Indonesia. Dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya memiliki status sebagai provinsi dengan administrasi khusus, yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Jakarta yang memiliki status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum syariah dan memiliki cukup banyak simpanan minyak. Sementara itu, Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang masih diatur oleh monarki prakolonial di mana Sultan Yogyakarta akan bertindak sebagai gubernur secara turun-temurun. Kemudian ada Papua dan Papua Barat yang sebelumnya secara kolektif menjadi satu provinsi bernama Irian Jaya. Tapi di tahun 2003, provinsi ini dibagi menjadi 2 wilayah. Bergabungnya Irian Jaya dengan Indonesia memang memiliki sejarahnya sendiri. Singkatnya, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh, maka semua wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Tapi ternyata Belanda tetap merasa berhak atas tanah Irian Jaya yang ketika itu masih disebut sebagai Irian Barat. Sampai akhirnya permasalahan ini dibawa ke PBB dan kemudian terbentuk Perjanjian New York. Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau pepera, dan hasil dari pepera kemudian menunjukkan bahwa Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang paling terkenal di Indonesia antara lain adalah Monumen Nasional atau Monas, Keraton Yogyakarta, Candi Ratu Boko, Gereja Ayam Magelang, kemudian ada Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Istana Maimun, Masjid Bawah Tanah Taman Sari, Tugu Katulistiwa, Pura Ulun Danu di Danau Bratan, Pura Hutan Monyet Ubud, Gua Gajah, Mumi Asap di Desa Aikima dan Jiwika di Papua, dan Taman Mini Indonesia Indah yang di dalamnya terdapat kumpulan replika dari semua situs terkenal di Indonesia. Indonesia terletak pada apa yang disebut sebagai landasan kontinen prasejarah yang dikenal dengan nama Daratan Sunda. Secara biogeografi, kawasan ini dikenal sebagai Sundaland atau Tanah Sunda. Di zaman es, dataran ini menghubungkan pulau-pulau yang terletak sebelum garis Wallace sampai kemudian es mencair dan mengisi area yang rendah.
Yang cukup menarik adalah Indonesia tidak hanya berada di tepat di bagian paling berbahaya dari Ring of Fire atau cincin api, tapi juga terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, dengan puluhan lempeng kecil dan pecahannya seperti lempeng Sunda, Timor, Banda, Maluku, dan sebagainya. Ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi, lebih banyak dari negara manapun di dunia dengan lebih dari 130 gunung berapi aktif yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Hal ini berarti bahwa dalam sehari saja Indonesia mengalami rata-rata sekitar 4 kali gempa bumi setiap harinya. Mulai dari 3 skala Richter yang tidak terasa sampai 6 skala Richter yang mulai terasa, dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana gempa tersebut akan terjadi. Meskipun demikian, gunung berapi bisa membawa dampak yang baik, terutama ketika posisinya terkonsentrasi di dekat garis khatulistiwa, karena iklim yang lebih hangat dan lembab memungkinkan uap air dan mineral untuk bersatu, lalu menciptakan beberapa jenis tanah yang paling subur di permukaan bumi. Pada akhirnya, Indonesia dianugerahi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah, yang merupakan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Kebanyakan floranya adalah spesies endemik seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan arum titan, yang merupakan bunga-bunga terbesar di dunia, dan keduanya memiliki bau busuk seperti bangkai. Indonesia juga memiliki mamalia terbanyak di seluruh dunia, dan yang menjadi hewan nasionalnya adalah reptil terbesar di dunia dengan panjang sekitar 3 meter bernama komodo. Komodo banyak dijumpai di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ada lagi satwa yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia, yaitu orangutan, yang hanya ditemukan di Kepulauan Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan.